Baik, terima kasih Bu Syifa atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak open kamera ya Bu, karena jaringannya tidak mendukung. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Ibu Syifa Fatimatu Zahro, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir melalui Zoom meeting yang kami banggakan. Kami dari kelompok 11 berkesempatan membawakan materi yang sangat penting tentunya, yaitu Professionalism at Work, Business Etiquette, Ethic, Teamwork, and Meeting. Boleh next? Izin Ibu, ini tadi sudah disampaikan juga, kami sebenarnya ada 14 orang dari anggota kelompok 11, namun yang sejauh ini ikut berkomunikasi hanya satu dari Silvi Rita Cutrosiana Bogasta, Fahrial Wahyu Nusantara, saya sendiri Risma Nidar, kemudian yang kelima ada Hizkiyah Elhaigius Bram, yang terakhir ada Bregi Simbiring. Boleh next? Oke. Rekan-rekan sekalian, kami akan membuka presentasi pada malam hari ini dengan slide ketiga, yakni profesionalisme bukanlah sesuatu yang terbentuk secara mendadak, melainkan hasil dari sebuah proses bertahap. Bila kita lihat dari slide 3 yang tertampil pada layar, perjalanan profesionalisme ini terbagi dalam 5 tahap. Yang pertama diawali dari kesadaran peran diri dan sikap dasar individu dalam memahami tugasnya atau fondasi sikap yang kita kenal sebagai profesionalism. Kemudian sikap dasar tersebut kemudian diwujudkan melalui etiket interaksi, bagaimana kita berkomunikasi dan bersikap sopan santun di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, setelah etiket diperkuat oleh etika dan integritas moral sebagai kompas penentu keputusan yang jujur dan adil. Selanjutnya, ketika individu beretika saling berinteraksi, lahirlah kolaborasi tim yang solid dan sinergis. Nah, pada akhirnya, sinergi tersebut dieksekusi melalui koordinasi dan rapat operasional atau meeting yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Boleh next? Kemudian memasuki latar belakang pembahasan kita. Sebenarnya kenapa sih perilaku profesional sangat penting di dunia akuntansi dan bisnis? Karena kita S1 akuntansi ya. Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, bahwa di dunia profesional, cara kita mencapai hasil sama pentingnya dengan hasil akhir itu sendiri. Nah, pada slide ini, kita dapat melihat adanya proses sebab akibat yang dimulai dari perilaku utama kita seperti kedisiplinan dan kejujuran. Perilaku ini secara konsisten akan melahirkan rasa percaya, trust dari pimpinan, klien, maupun rekan kerja. Nah, kepercayaan yang dipelihara terus-menerus membentuk reputasi organisasi yang kokoh. Dan dari reputasi serta kepercayaan itulah lahir kinerja berkualitas serta keputusan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perilaku profesional, tingkat kepercayaan akan runtuh dan kinerja pun ikut berdampak. Boleh next? Oke. Nah, sebenarnya tantangan kita hari ini tuh menjadi semakin kompleks akibat perubahan lingkungan kerja modern. Teknologi misalnya memang mempercepat pekerjaan kita ya rekan-rekan. Namun di sisi lain, teknologi juga memperbesar resiko pelanggaran perilaku. Nah, pada slide ini, kelompok kami menganalisa setidaknya ada 6 faktor utama yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, sistem kerja hybrid, di mana batas antara ruang pribadi dan pekerjaan yang kian kabur menuntut self-disiplin yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang serba cepat. Misalnya pesan instan beresiko menimbulkan miskomunikasi jika disampaikan tanpa etiket yang tepat. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja yang beragam. Latar belakang budaya dan gaya kerja yang bervariasi membutuhkan etiket yang adaptif dan inklusif. Kemudian yang selanjutnya, target tinggi dan tekanan. Beban kerja berat kerap menguji kompromi kita terhadap standar etika. Nah, selanjutnya ada faktor keamanan data, bahwa misalnya khusus di bidang akuntansi, kelalaian kecil dalam mengelola data rahasia keuangan dapat berdampak fatal. Selanjutnya ada AI dan media sosial yang sebenarnya mempermudah kita semua ya. Namun, jika jejak digital sangat sulit dihapus, sehingga setiap tindakan digital memerlukan kehati-hatian yang ekstra. 6 faktor inilah yang menjadi fondasi mengapa kita harus menguasai etika tadi, etika, kolaborasi tim, dan pengelolaan rapat secara matang. Kemudian untuk pembahasan lebih mendalam mengenai pilar lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Hizkia Elhagius Bram. Persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Risma.
Izin Ibu dan rekan-rekan semuanya, izin melanjutkan paparan. Di sini saya akan membahas terkait dengan profesionalisme. Nah, seringkali di dalam dunia kerja itu profesionalisme itu dipersepsikan itu cuman sebatas keahlian teknis aja gitu atau kemampuan melaksanakan tugas. Padahal profesionalisme ini juga mencakup dimensi yang jauh lebih luas begitu. Nah, intinya tuh seorang profesional itu nggak hanya dinilai dari apa yang bisa dia kerjakan, tapi juga bagaimananya cara dari seseorang mengerjakannya. Nah, kalau kita bedah sendiri, profesionalisme ini eh, membentuk sebuah formula begitu. Nah, di yang di dalamnya ada empat komponen atau elemen. Yang pertama itu adalah kompetensi, itu untuk keahlian teknisnya ya dan wawasan yang dimiliki seseorang, ditambah dengan karakter, yaitu nilai-nilai moral atau nilai-nilai integritas yang mendasari setiap tindakan. Lalu ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pemahaman ide dan juga bisa juga untuk mendengarkan dan pada intinya tujuannya adalah membangun pemahaman bersama. Dan komponen keempat itu ada akuntabilitas, yaitu kesadaran dan keberanian untuk bertanggung jawab atas hasil kerja. Nah, ketika empat komponen ini disatukan baru lahirlah itu si profesionalisme itu yang nanti akan menjadi fondasi kuat dalam bekerja begitu. Nah, selanjutnya ini kita juga melihat eh, bagaimana kompetensi yang teknis itu yang kita miliki itu gimana sih caranya bisa benar-benar dipercaya sama orang lain. Nah, jawabannya itu ada di 6 karakter ini yang tercermin dari kebiasaan kita. Bisa biasakan sehari-hari begitu. Nah, 6 karakter itu yang pertama itu disiplin, di mana kita menghargai waktu dan konsisten terhadap standar kerja yang sudah ada. Lalu dengan bertanggung jawab itu menuntaskan komitmen yang disepakati ya hingga selesai. Lalu ada kompeten, itu bagaimana kita mampu untuk terus belajar, mengasah diri dan meningkatkan kompetensi pada akhirnya juga bisa bekerja dengan ketelitian yang tinggi itu juga masuk ke karakter orang yang kompeten. Selanjutnya itu jujur, tidak nggak memanipulasi data atau fakta yang sangat krusial juga. Lalu ada dapat dipercaya, yaitu ya gimana kita menjaga konsistensi apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir itu ada menghormati, gimana kita menjaga martabat dan menghargai semua orang gitu, baik itu atasan, rekan kerja atau stakeholder kita. Nah, dengan menerapkan 6 karakter ini, kompetensi itu jadi bukan sekedar unggul secara teknis, tapi juga bisa bernilai, bervalue, dan bisa dipercaya gitu di lingkungan kerja atau bisnis. Nah, mungkin itu untuk profesionalisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bogastas. Silakan, Mas. Terima kasih Kak Hizky atas kesempatannya. Oke, next selanjutnya slide 8. Kita akan masuk ke dalam bisnis etiket. Nah, yang pertama adalah tata krama adalah wajah profesionalisme. Nah, maksudnya adalah di sini bisnis etiket atau etiket bisnis ini menjelaskan bahwa norma kesopanan dalam interaksi-interaksi profesional. Nah, etiket mengatur cara, waktu, dan juga media komunikasi ya, agar pekerjaan tetap efektif dan hubungan antar pihak pun tetap saling menghormati. Nah, tujuannya sebenarnya bukan sekedar untuk membuat seseorang terlihat sopan saja. Nah, etiket juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan juga gesekan yang tidak perlu terjadi. Etiket juga peka terhadap konteks. Lalu, di sini etiket juga cara menyampaikan informasi kepada dosen, rekan kelompok, ataupun klien, ataupun auditor itu bisa berbeda-beda. Tapi penghormatan
kejujuran dan juga kejelasan tetap harus dipertahankan. Nah, wujud etiket bahkan sudah terlihat sebelum percakapan dimulai. Nah, boleh dilihat next slide. Nah, di sini kesan profesional dimulai sebelum kita berbicara. Maksudnya adalah di sini sebelum berbicara kita telah mengirim pesan melalui penampilan, ada juga ketepatan waktu dan juga gestur atau bahasa tubuh. Berpakaian rapi sebaiknya disesuaikan juga dengan budaya organisasi dan juga jenis kegiatan. Nah, bukan untuk digunakan untuk menilai kemampuan seseorang secara diskriminatif. Lalu ada juga on time atau hadir tepat waktu juga menunjukkan penghargaan terhadap komitmen orang lain. Nah, untuk gesture yang terbuka atau bahasa tubuh yang terbuka, perhatian kepada lawan bicara, dan juga sikap menjaga ruang berbagi dan ruang bersama juga memperkuat kesan profesional. Nah, intinya di sini adalah rapi, tepat waktu, dan juga siap. Karena ketiga hal tersebut membentuk ekspektasi sebelum isi pembicaraan diterima. Nah, kesan awal yang baik perlu dilanjutkan juga dengan komunikasi lisan yang betul-betul didengarkan. Nah, next slide, kami masuk di komunikasi lisan dimulai dengan mendengarkan. Apa maksudnya? Jadi di sini komunikasi lisan yang profesional tidak dimulai dari keinginan menjawab secepat mungkin, tapi dari usaha untuk memahami. Nah, ya, first step atau langkah pertamanya adalah mendengarkan tanpa memotong. Lalu setelah itu, kita juga bisa mengklarifikasi bagian yang belum jelas. Dan juga ada merespons bahasa yang santun dan juga fokus pada masalah. Lalu konfirmasi untuk tindak lanjut. Nah, contoh di sini, kita bisa aja ngomong, jadi data yang perlu dipastikan adalah transaksi yang ada pada tanggal sekian. Betul demikian, parafrase tersebut kepada kalimat tersebut tadi itu membantu untuk memeriksa pemahaman sekaligus menunjukkan bahwa lawan bicara betul-betul benar-benar didengarkan. Nah, setelah memahami isi pesan, nah gaya penyampaian ini juga perlu disesuaikan dengan pihak yang kita hadapi atau lawan bicara juga. Nah, next slide kita lihat di sini. Nah, di sini masuk ke gaya komunikasi menyesuaikan pihak, bukan prinsip. Apa maksudnya di sini? Dan di sini setiap pihak membutuhkan gaya komunikasi yang sesuai. Contoh kepada atasan, informasi sebaiknya ringkas dan juga berbasis fakta. Nah, lalu ada kepada rekan, nah, kita bisa bersikap terbuka dan juga kolaboratif. Lalu ada kepada bawahan, di sini bisa instruksi harus jelas tanpa merendahkan. Lalu untuk klien, membutuhkan respons yang tepat waktu dan juga solutif. Nah, untuk auditor pemeriksa, memerlukan informasi yang akurat dan juga transparan. Nah, sedangkan komunikasi kepada pihak eksternal harus mengikuti batasan kewenangan. Nah, walaupun gaya boleh berubah, tetapi prinsip tidak boleh berubah. Nah, prinsipnya di sini ada kesopanan, kejujuran, dan juga ketepatan informasi harus tetap sama kepada siapapun. Nah, penyesuaian juga berlaku pada media yang digunakan atau platform. Nah, karena setiap platform digital memiliki aturan, kesopanan, dan risiko yang berbeda. Next, next slide. Nah, di sini setiap kanal digital memiliki etiketnya. Nah, di sini kanal komunikasi dipilih berdasarkan tujuan, ada juga audiensi, ada juga security, keamanan, dan juga kebutuhan dokumentasi. Untuk contoh pertama di email. Nah, email ini cocok untuk pesan resmi, jadi bisa menggunakan subjek spesifik dan juga konteksnya singkat dan tindakan action yang diminta, serta batas waktu atau tenggat waktu. Nah, lalu contoh kedua ada telepon. Nah, ini untuk hal mendesak tapi dilakukan pada waktu yang wajar dan juga perkenalan dan tujuan yang jelas. Selanjutnya contohnya ada di pesan instan chat, dan di sini boleh ringkas, tetapi tetap harus sopan dan juga tidak menuntut respon setiap saat. Nah, lalu ada juga media sosial. Nah, di media sosial ini perlu memperhatikan kehati-hatian ekstra karena data atau konten internal pun sudah tersebar di sini. Jadi sebelum mengirim, bisa juga penerima, lampiran, nada pesan, dan juga rahasianya. Nah, pemilihan kanal yang tepat ini perlu diikuti juga kebiasaan kecil yang mendukung kerjasama. Nah, next slide. Nah, di sini maksudnya perilaku kecil dapat memperkuat ataupun merusak kerjasama. Contoh di sini dampak etiket sering muncul dari pilihan yang terlihat kecil. Nah, di mana contoh memberi kabar sebelum terlambat itu dapat membantu tim untuk menyusunkan rencana. Lalu ada mengkritik ide dengan data, itu menjaga diskusi tetap objektif. Lalu ada mengonfirmasi informasi untuk mencegah keputusan yang berdasarkan informasi.
Lalu di sini juga ada menggunakan CC ataupun tembusan seperlunya untuk untuk menghindari pesan yang terlalu banyak. Nah, sedangkan untuk menyimpan dokumen pada kanal resmi tujuannya untuk menyimpan data atau melindungi data. Nah, di sini contoh sebaliknya yang tidak sesuai, contoh di sini terlambat tanpa kabar. Ada juga menyerang pribadi. Ada juga menggunakan reply all tanpa kebutuhan. Nah, di sini ada juga berkomunikasi berdasarkan asumsi. Dan terakhir ada juga mengirim data ke akun pribadi. Hal ini semua ini bisa merusak kerjasama dan juga menimbulkan risiko. Jadi, profesionalisme dibangun melalui pilihan konkret yang dilakukan berulang. Nah, namun etiket hanya menjelaskan cara yang pantas. Nah, untuk menilai benar atau salah, kita harus perlu membedakan dari etika dan juga peraturan. Nah, hal tersebut untuk etika akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan untuk slide 14 dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, izin. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian etika. Kita sebelum masuk lebih jauh, ini biasanya kita tuh sering ketukar ya, etika, etiket, dan peraturan. Nah, ketiganya ini beda ya, karena menjawab pertanyaan yang beda juga. Nah, singkatnya itu, etika itu soal benar dan salah, kemudian etiket itu soal cara yang pantas, kemudian peraturan itu, yakni ketentuan resmi yang ada sanksinya. Nah, ini contohnya seperti di slide, nah, misalnya ya, kita menemukan adanya kesalahan pencatatan, nah, kemudian memutuskan untuk jujur melaporkannya. Nah, itu urusan etika. Nah, kemudian menyampaikannya dengan sopan tanpa memperlakukan teman di depan tim, itu urusan etiket. Dan terakhir ini mengikuti SOP pelaporan yang berlaku, itu urusan peraturan. Nah, dari sini ada dua hal penting nih. Yang pertama, bahwa sopan itu kan belum tentu benar. Nah, orang bisa saja menyampaikan informasi yang menyesatkan dengan bahasa yang halus sekali. Kedua, tidak melanggar aturan belum tentu cukup nih. Aturan itu batas yang paling minimal sebenarnya, sedangkan etika itu menuntut lebih dari sekedar tidak melanggar. Nah, kalau etika itu soal benar dan salah, maka pertanyaannya adalah prinsip apa yang kita pakai untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ini ada di slide berikutnya. Nah, jadi prinsip etika itu seperti kompas ya, teman-teman. Nah, di slide ini ada 6 prinsip. Yang pertama itu kejujuran. Nah, di sini artinya menyampaikan fakta apa adanya, termasuk fakta yang walaupun itu nggak enak didengar ya. Kemudian integritas, ya, artinya apa yang kita omongkan sama dengan apa yang kita lakukan, termasuk waktu nggak ada yang lihat. Kemudian objektivitas, artinya kita itu menilai berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang minta atau apa untungnya buat kita. Kemudian tanggung jawab, artinya kita siap menjelaskan kenapa kita mengambil keputusan itu dan siap menanggung akibatnya. Kemudian kerahasiaan, artinya kita menjaga informasi yang dipercayakan kepada kita dan tidak memakainya untuk kepentingan pribadi. Kemudian kepatuhan, artinya tindakan kita sudah sesuai hukum, standar, dan kode profesi yang berlaku. Yang perlu digarisbawahi, keenam prinsip ini dipakai bareng ya, bukan dipilih salah satu. Artinya semuanya itu harus terlibat. Nah, jadi kita nggak bisa mengorbankan objektivitas dengan alasan menjaga kerahasiaan atau mengorbankan kejujuran dengan alasan menjaga hubungan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, prinsip umum tadi kemudian dibikin resmi dalam profesi kita sebagai akuntan. Nah, kemudian next slide. Nah, itu eh, yang telah dibikin resmi dalam profesi kita sebagai akuntan itu namanya kode etik ya, kode etik profesi akuntan. Nah, di profesi akuntansi itu prinsip etika nggak cuman berhenti menjadi imbauan moral aja ya. Jadi prinsipnya itu ditulis resmi menjadi kode etik yang mengikat. Yang di sini ada 5. Yang pertama itu integritas. Akuntan itu harus lurus ya, harus jujur dalam semua urusan kerjaannya. Artinya dia nggak boleh ikut menandatangani atau dikaitkan dengan laporan yang dia tahu itu sebenarnya dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua itu objektivitas. Nah, di sini penilaian kita nggak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan dari pihak lain, atau hubungan dekat dengan pihak tertentu.
Kemudian yang ketiga, di sini ada kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan wajib menjaga ilmunya tetap up to date ya, dan bekerja teliti sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, yakni kerahasiaan. Informasi yang kita dapat dari pekerjaan itu wajib dijaga dan nggak boleh dipakai untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian yang kelima, perilaku profesional. Nah, kita wajib patuh terhadap aturan dan menghindari hal-hal yang bisa merusak nama baik profesi. Nah, kalau kita perhatikan di bagian tengah slide ini ada tulisannya kepentingan publik. Nah, ini yang membedakan profesi dengan pekerjaan biasa. Akuntan itu tidak hanya bertanggung jawab ke atasan atau ke klien yang bayar ya, tapi juga ke masyarakat luas yang memakai informasi keuangannya. Jadi, laporan keuangan itu dipercaya bukan karena angkanya yang kelihatan rapi ya, tapi karena menyusunnya itu terikat dengan prinsip yang melindungi kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Gitu. Di atas kertas ini kan semuanya kelihatan gampang ya. Nah, susahnya baru kerasa waktu prinsip tadi bentrok sama kepentingan yang nyata ya. Kita lihat di slide berikutnya, ada contoh kasus. Nah, sekarang kita masuk ke situasi yang mungkin ya akan eh, sering kita lihat ya di dunia kerja. Ya ini misalkan atasan kita minta supaya pendapatan dicatat lebih awal nih. Nah, padahal syaratnya belum terpenuhi supaya target kuartal terlihat tercapai gitu ya. Kemudian di kiri slide itu ada tekanannya, atasan pengen target tercapai. Pendapatan diminta dicatat duluan. Dan kalau kita menolak, kita nanti dicap sebagai nggak loyal, nggak mendukung tim, bahkan bisa berparuh ke karir kita sendiri. Kemudian di sebelah kanan ada prinsipnya, pencatatan pendapatan kan biasanya harus sesuai fakta dan sesuai standar nih. Laporan nggak boleh menyesatkan pembacanya dan objektivitas kita itu sebenarnya melindungi banyak pihak sekaligus. Nah, ini yang bikin dilema nih. Dua-duanya terasa punya alasan ya, tapi satu hal yang perlu ditegaskan, rasa nggak enak sama atasan itu tidak menghapus kewajiban kita untuk objektif tadi ya. Kemudian loyalitas yang sebenarnya justru menjaga supaya perusahaannya nggak terjerumus ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah slide itu urusan ini nggak berhenti hanya di dua orang ya. Yang kena dampaknya itu ada manajemen, investor, pegawai sampai masyarakat luas. Jadi pertanyaannya bukan atasan setuju atau enggak, tapi informasi ini benar enggak, wajar tidak, atau apakah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian gimana caranya mengambil keputusan di situasi seperti ini tanpa memakai perasaan. Nah, ada di next slide. Nah, dalam hal menghadapi dilema seperti kasus sebelumnya, kita nggak boleh langsung bereaksi cuma karena tekanan atau lagi kesal. Nah, itu ada proses yang harus ditempuh ya. Di slide ini ada 6 langkah. Nah, yang pertama itu kumpulkan fakta, yakni pisahkan mana fakta, mana yang asumsi atau dugaan. Nah, banyak konflik etika sebenarnya berawal dari informasi yang belum lengkap ya, atau asymmetric information. Kemudian yang kedua, itu kenali isu dan prinsip yang terancam. Yang dipertaruhkan ini objektivitas kah, atau kerahasiaan, atau integritas, dengan menyebutkan namanya, jadi masalahnya jadi dapat kita klasifikasi dengan jelas. Yang ketiga itu petakan siapa yang terkena dampaknya nih, bukan cuma orang yang ada di ruangan itu. Kemudian yang keempat, timbang beberapa pilihan beserta akibatnya. Biasanya pilihan bukan cuma nurut atau menolak ya. Hampir selalu ada pilihan ketiga, misalnya minta dokumen pendukung dulu atau, atau naikkan ke pihak yang lebih berwenang dulu dan sebagainya. Yang kelima itu konsultasi. Ya, ini lihat kode etik, SOP, tanya atasan yang tepat atau bagian pengendalian internalnya. Kemudian keputusan etis itu nggak harus diambil sendirian kok, jadi dapat didiskusikan dulu. Yang keenam, dokumentasi dan lakukan evaluasi. Nah, kemudian kita mencatat kenapa kita memutuskan seperti itu. Lalu nanti lihat hasilnya. Jadi eh, ada satu tes simpel sebenarnya. Kalau keputusan kita besok pagi masuk berita, maka kita masih bisa menjelaskannya dengan tenang enggak gitu. Kalau kita merasa ada yang perlu disembunyikan, biasanya itu tandanya keputusannya agak mengganjal gitu ya. Ada masalah. Kemudian terakhir di bagian etika,
kita lihat apa yang terjadi kalau proses ini diabaikan. Next slide. Nah, ini dampak pelanggaran etika itu menyebar seperti gelombang ya. Kalau di slide ini ada 4 lapisan. Yang pertama di tingkat individu, ya ini akibat sanksinya karirnya bisa terhambat. Dan yang paling sulit dipulihkan ya ini hilangnya kepercayaan orang ke kita. Kemudian di tingkat organisasi munculnya kerugian dan rusaknya reputasi. Nah, reputasi ini kan sulit ya dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur dalam hitungan hari. Kemudian di tingkat stakeholder atau pemangku kepentingan, investor dan mitra mengambil keputusan berdasarkan data yang salah. Jadi mereka itu rugi ya tanpa tahu penyebabnya apa dengan data-data yang salah tadi. Kemudian di tingkat masyarakat, kepercayaan publik ke dunia bisnis dan profesi ikut menurun. Nah, ini yang paling mahal karena yang menanggung kan bukan cuma satu orang ya, tapi seluruh orang yang terlibat di dunia profesi tersebut. Makanya pencegahannya nggak bisa cuma diserahkan ke kesadaran masing-masing orang. Jadi di sini ada 4 hal ya untuk mencegahnya. Yang pertama, tone at the top artinya keteladanan pemimpinan. Keteladanan pemimpin. Pegawai itu jauh lebih cepat ya membaca perilaku atasannya daripada membaca dokumen kebijakan. Kemudian kontrol internal, yakni memisahkan pemisahan tugas ya atau persetujuan berjenjang dan pengecekan berkala supaya celahnya tertutup tuh sejak awal. Jadi nggak direct gitu ya. Jadi ada tahap-tahap untuk screening terlebih dahulu. Kemudian ada speak up channel, yakni ada saluran pelaporan yang aman dan melindungi pelapor seperti whistleblowing ya, supaya orang berani bersuara tanpa takut diketahui identitasnya. Kemudian pelatihan, jadi supaya etika nggak berhenti jadi dokumen ya, atau di atas kertas gitu ya, tapi harus jadi kebiasaan. Nah, jadi integritas satu orang itu perlu diterjemahkan jadi kebiasaan bersama ya. Nah, disitulah kerjasama tim berperan. Nah, nanti untuk terkait teamwork atau kerjasama tim akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, terima kasih Mas Fahri. Di sini selanjutnya akan saya membahas tentang teamwork, di mana memang kita sudah memahami bagaimana definisi tersendiri dari profesionalisme, lalu bagaimana etiket itu berdampak, lalu etika dalam bekerja itu seperti apa. Nah, di sini dalam teamwork itulah bagaimana penerapan hal-hal tersebut dapat diwujudkan gitu. Di mana pada teamwork ini tidak bukan berbicara soal kepentingan pribadi kita, ego tersendiri, tapi melainkan mencapai tujuan bersama. Di sini teamwork eh, gimana tidak menjadi ego masing-masing karena setiap keahlian ke skill seorang itu ya itu digabungkan dalam teamwork ini dalam bekerja sama. Nah, setiap tugas tersebut juga itu saling bergantung, saling berkaitan. Tidak tidak hanya tentang pribadi masing-masing dalam mengerjakan pekerjaan masing-masing atau hanya bekerja berdampingan, tetapi saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di sini menjadi juga tuh hasil tersebut dapat menjadi tanggung jawab untuk bersama. Next, dari sini kita tahu kalau dalam teamwork itu banyak mungkin isi kepala yang berbeda-beda ataupun kayak skill-skill yang berbeda-beda. Namun atas kolaborasi tersebutlah itu yang dapat memperkuat kualitas ataupun kecepatan dalam menyelesaikan tujuan atau mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Nah, bagaimana tim yang sehat itu dapat menggabungkan perbedaan tersebut sudut pandang sekaligus menjadi lapisan dalam untuk saling mengkoreksi dan untuk meningkatkan capaian tersebut. Nah, di mana kita setiap perbedaan pendapat, sudut pandang itu lebih banyak persip ataupun dapat keputusan yang diambil itu lebih banyak opsi yang dapat dipilih. Lalu ada beban yang ditanggung dalam mengerjakan tugas tersebut itu dapat dilakukan bersama-sama, di mana setiap beban pekerjaan itu dibagi secara proporsional, tidak ada yang berat sebelah ataupun sendiri-sendiri, tapi itu semuanya saling menopang, saling bekerja sama, dan di mana dalam teamwork juga tiap pekerjaan itu dapat dikendalikan dengan saling mengkoreksi, ada kontrol, mungkin saling mengingatkan,
satu sama lain. Kesalahan mungkin dapat lebih cepat terlihat dan dapat diidentifikasi. Sehingga dari hasil tersebut ada inovasi yang muncul. Mungkin kalau kerja sendiri hanya pemikiran pribadi yang muncul, tapi atas ide-ide yang berkembang bersama itu dapat memunculkan jalan yang baru yang mungkin tidak belum pernah terpikirkan oleh kita sendiri gitu. Nah, dalam teamwork itu inovasi tersebut mungkin dapat muncul atas pendapat sudut pandang yang berbeda seperti itu. Namun atas kolaborasi tersebut itu kita harus dapat juga mencapai kecepatan di mana mungkin hasil hasil yang sama sebelumnya dikerjakan sendiri itu butuh waktu yang lama, tapi dalam teamwork atas eh, ya keahlian atau skill masing-masing yang dapat diterapkan dalam bekerja sama itu dapat meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Dan atas perbedaan sudut pandang tersebutlah kita dapat inovasi ilmu baru dan kita belajar di mana pengetahuan baru yang kita peroleh dari satu teman-teman satu tim kita. Next. Nah, di sini ada namanya RASI matrix, yaitu responsible, accountable, consult, dan informed, di mana eh, dalam matrix ini kita dapat membagi setiap peran, setiap tugas masing-masing itu secara jelas. Jadi bukan beban ditanggung oleh satu orang yang banyak gitu, enggak, tapi setiap beban itu dibagi dengan jelas dan secara proporsional. Ini dapat membantu membedakan pelaksanaan penanggung jawab atas tugas tersebut, lalu bagaimana informasi dapat didapatkan, dapat berkonsultasi atas tugas tersebut, lalu dapat mengetahui tujuan dari tugas tersebut itu kemana, bagi penerima informasi itu siapa. Di sini sampai sebagai dalam melaksanakan rekonsiliasi bank. Itu responsible ataupun ada staff yang mengerjakannya. Dengan supervisor itu sebagai penanggung jawab akhir dari tugas tersebut. Dan mungkin staff dalam melaksanakan rekonsiliasi tersebut, dia perlu berkoordinasi, mencari informasi, dan mencari data. Itu melakukan konsultasi dengan kasir. Dan di sini atas rekonsiliasi tersebut, manajer memperoleh informasi yang penting dalam untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ke depannya. Next, ya. Oke. Nah, di dalam teamwork itu adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dan melakukan kolaborasi yang tepat. Di mana tim yang sehat itu berdiri atas tiga fondasi: komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan rasa hormat dalam menciptakan ruang yang aman untuk menyampaikan risiko. Di mana maksudnya adalah dalam teamwork itu kita dapat menyampaikan pendapat kita, menerima setiap saran yang masukan, setiap saran dan masukan yang ada, lalu juga sudut pandang yang berbeda, itu dapat diterima dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga kepercayaan dapat dibentuk dari komunikasi tersebut, di mana kepercayaan itu adalah janji yang dapat dipenuhi, ataupun kesalahan yang diakui. Ketidaktahuan dalam jalan tugas dalam tim itu dapat dikomunikasikan, dapat disampaikan, seperti kurang paham dalam instruksi. Nah, itu dapat dikomunikasikan dan situ timbul kepercayaan dan atas hal tersebut muncullah rasa hormat di mana kita tidak memandang rendah ataupun menilai siapa yang menyampaikan ide tersebut, tidak meremehkan orang yang menyampaikan ide, tapi kita mendengarkan setiap pendapat, setiap masukan dan saran demi mencapai tujuan bersama tadi. Nah, itu yang disebut dengan dari tiga fondasi tersebut, itu yang dinamakan psychological safety. Next. Nah, kita tahu bahwa kalau dalam bekerja sama atau teamwork itu tidak serta-merta hal yang mudah. Namun dalam teamwork yang sehat, dalam kerja tim yang baik tadi, itu konflik dapat kita kelola dengan data dan tujuan yang bersama. Perbedaan pendapat diperbaiki, keputusan memperbaiki keputusan jika berubah menjadi serangan pribadi. Nah,
kita tidak melihat orangnya dalam menjalankan pekerjaan itu, tapi bagaimana pekerjaan tersebut itu kita pandang sebagai tujuan akhirnya. Kita memisahkan masalah pribadi kita dengan orang lain itu dalam pekerjaan, lalu mendengarkan kepentingan. Setiap pendapat itu penting dalam bekerja sama, dan setiap data ataupun informasi yang kita peroleh itu juga dapat sangat berguna untuk kita dalam bekerja sama, di mana hal-hal tersebut itu kita gunakan dalam untuk mencari tujuan bersama. Lalu atas atas diskusi atau pendapat-pendapat yang berbeda dari data-data informasi yang kita peroleh, kita dapat menyepakati ataupun mengambil kesimpulan apa yang dapat kita capai dari diskusi tersebut. Lalu terakhir, dalam konflik itu kita dapat melakukan dokumentasi dan evaluasi. Next. Nah, jadi contoh bagaimana teamwork itu dilaksanakan dengan baik, seperti dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil kerja lintas peran, di mana membutuhkan peran-peran tiap orang, keahlian yang berbeda, dalam menjalankan, dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik gitu. Setiap tahap membutuhkan serah terima informasi yang akurat dan tepat waktu. Bercontoh, dari awal mungkin staf mengumpulkan dokumen, bukti transaksi. Seorang kasir mengumpulkan setiap invoice, bukti transaksi atas penjualan-penjualan yang dilakukan. Itu tahap dari awal. Lalu setiap unit memastikan substansi atau mengkonfirmasi data yang diterima apakah dapat dipercaya ataupun menguji kebenarannya. Lalu akuntan melakukan recon, di mana akuntan mencocokkan setiap data yang diperoleh, lalu mengolah data tersebut, di mana di supervisor akan mereview hasil dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh akuntan. Lalu atas laporan keuangan yang dihasilkan akan diaudit atau diuji oleh auditor untuk eh, memeriksa setiap bukti-bukti yang ada, apakah dapat dipercaya, ataukah sistem nilai yang disajikan itu wajar, dan sebagainya. Lalu finalisasi, di mana tim dapat menindaklanjuti koreksi setiap temuan, setiap eh, tidak wajaran yang ditemukan oleh auditor. Nah, itu dapat diperbaiki bersama-sama untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Next. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Mbak Sulti. Mbak Sulti kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Kita masuk ke bagian effective meetings. Rapat yang efektif sebenarnya dimulai sebelum peserta berkumpul. Jadi pertama kita harus memastikan dulu apakah rapat memang benar-benar diperlukan. Lalu kita tentukan outcome atau hasil yang ingin dicapai. Lalu undang peserta yang relevan, kirim agenda dan bahan lebih awal, serta tentukan waktu, pemimpin rapat, dan notulis. Bisa juga ada contoh agenda sederhana yaitu 10 menit untuk konteks dan fakta, 20 menit untuk analisis dan opsi, dan 10 menit untuk keputusan serta pembagian tindakan. Intinya dengan persiapan yang jelas, rapat tidak hanya menjadi tempat diskusi, tetapi benar-benar menjadi proses kerja yang menghasilkan keputusan. Next. Baik, pada saat rapat berlangsung, peserta perlu tepat waktu, fokus pada agenda, memberi ruang bicara secara seimbang, dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta, dampak, dan usulan. Setelah itu yang paling penting adalah rapat harus menghasilkan keputusan yang jelas. Di akhir rapat, pemimpin rapat merangkum keputusan, sedangkan notulis mencatat action item, PIC, dan tenggat waktu. Jadi ukuran rapat yang efektif itu bukan seberapa lama kita berdiskusi, tetapi apakah setelah rapat semua orang tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan harus selesai. Next. Baik, integrasi 4 unsur bekerja sebagai satu sistem. Saat ini sebenarnya adalah inti dari presentasi kami. Profesionalisme itu tidak berdiri sendiri.
Ada 4 unsur utama, yaitu bisnis etiquette sebagai cara untuk berinteraksi, etik sebagai arah dalam mengambil keputusan, teamwork sebagai cara berkolaborasi, dan meeting sebagai sarana koordinasi tindakan. Semua unsur tersebut berdiri di atas kompetensi teknis. Jadi, kemampuan teknis saja belum cukup. Kompetensi baru benar-benar bernilai ketika didukung oleh perilaku yang sopan, keputusan yang beretika, kerjasama yang baik, dan koordinasi yang efektif. Hasil akhirnya adalah trust, quality, dan performance. Dalam profesi akuntansi ini terlihat ketika akuntan menjaga integritas data, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan hadir dalam rapat dengan informasi yang siap, sehingga keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas paparannya. Sebenarnya ini adalah contoh kasus Bu Syifa dan rekan-rekan yang coba kami sambungkan dengan materi dari diskusi kita pada malam hari ini. Situasinya adalah misalnya Raka sering terlambat, melewati tenggat rekonsiliasi, menyalahkan rekan di grup, mengirim file ke email pribadi, dan hadir rapat tanpa data. Nah, ketika misalnya kita hubungkan dengan 5 pilar tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa misalnya pada kasus PT Cakrawala ini, eh, sebenarnya PT ini menghadapi permasalahan tidak hanya terkait kinerja ya, tetapi juga tadi etika kerja, disiplin, dan keamanan data. Raka dalam hal ini beberapa kali terlambat sesuai dengan contoh kasusnya, melewati tenggat rekonsiliasi, menyalahkan rekan kerja, mengirim file ke email pribadi, serta hadir rapat tanpa persiapan data. Nah, kondisi ini melanggar satu prinsip disiplin, kemudian juga melanggar etika profesional, kemudian juga melanggar kerahasiaan data dan akuntabilitas. Dampaknya apa? Dampaknya adalah yang pertama, adanya keterlambatan laporan, kemudian munculnya konflik dalam tim, serta meningkatkan resiko kebocoran data. Oleh karena itu, penanganan yang tepat adalah melakukan pembicaraan secara pribadi dengan pendekatan berbasis fakta, mengamankan dan melaporkan potensi pelanggaran data, serta menyusun pembagian tugas dan tenggat yang jelas agar kinerja tim tetap optimal. Boleh next? Oke, baik. Sebagai penutup dari kelompok kami, Ibu Syifa dan rekan-rekan, kami dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya profesionalisme itu merupakan perpaduan antara kompetensi, sikap, etika, dan tanggung jawab. Selain itu, etika membantu kita membangun hubungan kerja yang saling menghormati, sedangkan etika menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang benar. Keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kemampuan bekerja sama dalam tim, karena setiap orang memiliki keahlian yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, rapat yang efektif bukan sekedar tempat berdiskusi, tetapi harus menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Syifa. Selamat malam. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 11. Paparannya sudah cukup nge-cover semua materi yang harus dibahas dan didiskusikan ya. Ini saya sedang di luar, jadi kayak kalau ada noise, saya mohon maaf ya rekan-rekan ya. Tapi semoga suara saya terdengar jelas. Oke, kalau begitu tadi tentang profesionalisme kerja sih sebenarnya ya. Mungkin rekan-rekan di sini yang memang worker, jadi sudah bisa lebih paham gitu. Karena kan memang pada intinya ini membahas tentang bagaimana kita semua apa istilahnya ya, bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja secara profesional sesuai dengan business etiquette, sesuai dengan etika yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Begitu juga halnya dengan bagaimana teamwork dan juga tadi sudah sangat detail sampai ada studi kasusnya juga ya. Kalau tadi saya lihat. Kalau begitu, terima kasih kelompok 11 atas paparannya yang luar biasa detail. Walaupun yang kerja cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang ya. Yang mengerjakan cuma 6 dari 14, tapi tidak mengurangi kualitas dari paparan dan materinya. Saya apresiasi sebesar-besarnya pada kelompok 11. Kalau begitu, kita akan buka sesi diskusi ya, rekan-rekan ya. Kita mulai dari pertanyaan kelompok
12 dulu, satu pertanyaan dari kelompok 12 yang hari ini paparan juga. Em, Satu pertanyaan perwakilannya, terus sama mungkin kalau rekan-rekan lain ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Nah, sebelum kita dengar kelompok 12, silahkan diskusikan siapa yang mau represent apa sih? Mewakili. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk bertanya gitu ya. Saya juga mau ingatkan dulu kemarin saya udah ingetin belum ya? Lupa sih, tapi ada beberapa kelompok yang belum kirim borang evaluasi kelompoknya ke saya. Jadi kalau misalkan belum dikirim borang evaluasi kelompoknya, mohon segera dikirimkan. Alamat emailnya di shifaunsia@gmail.com. Karena borang evaluasi kelompok itu juga merupakan bagian dari penilaian ya kelompok gitu. Jadi silang ya penilaiannya ya rekan-rekan ya. Itu loh, salah. Saya salah kirim. Bener ya? No, saya salah kirim. eh iya bener, iya bener. Ya, kayaknya saya udah kirim di grup chat, boleh dicek aja. Atau kalau misalkan nanti ada yang mau konfirmasi emailnya, boleh tanya chat pribadi ke saya. Di grup juga boleh. Oke, kalau begitu kelompok 12 silahkan pertanyaannya Baik, kepada baik. Allahu Akbar. Oh ya, Hajar maaf, Muslim. mohon maaf Ibu Syifa. Baik, terima kasih Ibu Syifa dan rekan-rekan dari kelompok 11. Saya izin untuk mewakili dari kelompok 12 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 11. Ya, silahkan Mbak Yasmin. Pertanyaannya Baik, silahkan. terima kasih Ibu Syifa. Kepada rekan-rekan kelompok 11, saya izin bertanya untuk pemaparan yang tadi telah dijelaskan. Dari beberapa kanal digital yang digunakan dalam komunikasi, seperti apa contoh kondisi atau urgensi yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan kanal digital mana yang akan digunakan? Apakah ditentukan dari lawan bicara yang akan dihubungi atau dari keadaannya? Baik, terima kasih. Sekian untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Siva dan rekan kelompok 11. Terima kasih. Ya, baik. Boleh dicatat pertanyaannya dari Mbak Yasmin ya, rekan-rekan kelompok 11. Tadi pertanyaannya terkait dengan channel atau kanal yang digunakan untuk kita berkorespondensi dengan rekan gitu ya. Apakah dipersesuaikan dengan konteksnya atau disesuaikan dengan orangnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain rekan-rekan yang terkait dengan materi hari ini dari kelompok 11. Materinya itu membahas tentang tadi ya, professionalism at work, business etiquette, ethics, teamwork, and meetings. Oh iya, Mbak Devina. Silakan Mbak Devina. Iya, selamat malam Bu Syifa dan teman-teman. Ya. Saya Devina dari kelompok 6, izin bertanya Bu. Mungkin pertanyaannya sejauh mana eh, batas profesional dengan loyalitas dari karyawan. Maksudnya ketika ada pekerjaan di kantor yang eh, sebenarnya dia tidak apa ya, ya sebatas loyalitas aja gitu. Apakah kita itu kalau tidak mengerjakan itu kita disebut eh, tidak loyal dan tidak profesional gitu. Padahal itu kan tidak etis ya Bu. Kalau misalnya kita itu bekerja tapi tidak dibayar gitu. Mungkin gitu sih Bu pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Oke, bagus pertanyaannya Mbak Devina ya. Jadi bagaimana tetap menjaga apa namanya batas profesionalisme dalam lingkungan kerja, mengingat banyak juga kasus-kasusnya yang kayak asas kekeluargaan gitu ya. Kita di company ini semuanya family gitu, tapi sebenarnya itu rawan sekali nanti terjadi yang namanya overwork gitu, bekerja atas dasar loyalitas. Padahal kan sebenarnya semua orang juga bekerja untuk em, sesuai dengan tupoksinya gitu ya. You paid for what you did gitu. Kita dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Boleh dicatat ya rekan-rekan kelompok
eh 11. Nanti kalau misalkan sudah, silakan diskusi dulu dengan rekan-rekan satu kelompoknya. Nanti kalau misalkan sudah bisa dijawab pertanyaannya, silakan open mic dan dijawab pertanyaan dari Mbak Yasmin dan juga Mbak Devina. Ya, oke. Ya. Izin, Ibu. Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Yasmin terlebih dulu. Ya, silakan Mas Siskia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yasmin. Mungkin kalau dari eh, tanggapan dari kelompok kami berdasarkan bahan materi dan juga referensi yang kami dapat, mungkin untuk eh, kanal itu bisa diambil dari beberapa indikator gitu. Kita menentukannya bisa dari beberapa indikator. Mungkin pertama dari waktunya eh, itu seberapa urgent gitu, seberapa cepat respon yang dibutuhkan. Lalu untuk eh, kompleksitas dari isi pesannya, apakah serumit apa gitu, atau ada hal-hal yang konfidensial, rahasia gitu. Lalu ada juga untuk kebutuhan akuntabilitas, apakah itu butuh di eh, tracing secara hukum gitu, apakah ada audit trailnya. Lalu ada eh, terkait dengan hubungan dari audiensnya, jadi siapa penerima dari pesan yang akan kita sampaikan, apakah itu selevel dengan kita, apakah itu atasan kita, apakah itu stakeholder, ataukah itu publik secara keseluruhan gitu. Jadi dari situ kita mungkin bisa menentukan kita pakai, apakah kita pakai email, ataukah kita pakai video conference, atau kita menggunakan media sosial, atau kita pakai pesan instan seperti WhatsApp dan lain sebagainya, atau kita perlu untuk bertemu langsung gitu, atau mungkin melalui telepon. Eh, Mungkin itu pendapat dari kami. Mohon dikoreksi apabila ada kekeliruan mungkin dari Ibu dan rekan-rekan semuanya. Iya. Terima kasih Mas Hizkia ya, mewakili kelompok 11. Kalau ada mau yang melengkapi dari kelompok 11 atas jawaban dari Mas Hizkia juga boleh. Gimana Mbak Yasmin? Sudah Baik, sudah tercover? cukup. Oke, tercover ya jawabannya. Baik, tercover Ibu Siva. Terima kasih Ibu. Terima Oke, kasih Kak Hizkia. iya. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mbak Devina ya, tadi soal sejauh mana profesionalisme kerja itu diberlakukan. Sebenarnya ini open discussion aja sih ya rekan-rekan. Jadi mungkin setiap kantor pun juga implementasi dari business ethics-nya itu akan berbeda-beda dan juga mungkin akan mengikuti dari stylenya. Contoh institusional pendidikan dan pemerintahan itu tentu akan sangat berbeda sekali business ethics-nya dengan corporate swasta gitu ya. Begitu, even corporate swasta aja itu juga akan berbeda lagi antara eh, corporate dalam negeri dan juga corporate luar negeri gitu. Jadi banyak hal-hal yang nanti akan influence gitu ya di bagaimana profesionalisme itu diberlakukan di suatu perusahaan gitu. Ini saya memberikan pengantar. Nanti coba mungkin rekan-rekan kelompok 11 bisa kembangkan dan eh, menjawab dengan lebih detail sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan gitu. Silahkan ya, kalau sudah bisa dijawab pertanyaannya. Oh, izin Ibu. Yes, Mbak Silvi. Saya izin menjawab pertanyaan Mbak Devina ya tadi Ya, tentang sejauh mana batas profesional dengan loyalitas dari karyawan. yes. Izin menjawab, Ibu, menurut kelompok kami, batas antara profesionalisme dan loyalitas itu sebenarnya ada di etika. Kenapa? Karena loyal itu bukan berarti kita harus selalu nurut sama semua perintah atasan atau membela perusahaan apapun kondisinya. Jadi selama perintahnya masih sesuai aturan dan etika, tentu kita sebagai karyawan harus mendukung dan memberikan yang terbaik. Misalnya ketika atasan kita meminta lembur untuk menyelesaikan laporan karena ada deadline,
Itu bentuk loyalitas yang masih wajar. Tapi kalau atasan kita meminta untuk misalnya mengubah angka di laporan keuangan supaya hasilnya terlihat lebih bagus, nah di situ kita harus mengutamakan profesionalisme. Kita sebaiknya menolak dengan cara yang baik tentunya dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi loyalitas itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan integritas. Justru karyawan yang profesional adalah orang yang tetap menjaga etika, karena itu juga bentuk loyalitas jangka panjang untuk melindungi perusahaan dan menjaga kepercayaan publik kepada perusahaan kita. Begitu, terima kasih. Ya, gimana Mbak Devina? Sudah tercover? Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya dengan baik sama Mbak Silvi. Baik Bu, mungkin udah cukup. Ya, sudah cukup ya. Makasih Mbak Silvi. Iya. Sama-sama, Jadi, Mbak. jadi sebenarnya ya betul ya seperti kata Mbak Silvi dan rekan-rekan kelompok 11 gitu. Kita loyal bukan berarti kita harus nurutin semua yang digagas sama atasan gitu loh. Karena itulah sebenarnya poinnya teamwork ya rekan-rekan ya. Bersinggungan juga gitu. Sebenarnya yang namanya tim itu intinya tuh adalah musyawarah dan mufakat gitu ya. Jadi ketika berkomunikasi pun, ketika ada hal-hal yang mencong nih dari atasan, itu juga merupakan salah satu peran dari anggota timnya untuk bisa memberikan sebuah point of view lain yang kira-kira bisa menjadi consideration, yang bisa menjadi pertimbangan gitu. Karena ya meskipun anggota tim itu bukan decision maker ya, rekan-rekan ya, tapi at least as a paling enggak sebagai apa namanya anggota dari tim kita sudah memberitahu bahwa ada nih misalkan potensi-potensi yang akan terjadi jika keputusan ini diambil, misalkan rekan ada consideration atau tidak. Nah, ketika decisionnya itu tetap dijalankan, tapi walaupun kita sudah memberikan memberikan consideration dan arahan lain gitu ya, itu tetap menjadi tanggung jawab dari si pimpinan juga gitu. Nah, mungkin agak another cases loyalitas itu dalam hal porsi kerja juga gitu ya. Maksudnya dalam sudut pandang lain kan rekan-rekan juga mungkin banyak yang mengalami jika di tempat kerja itu berada di satu situasi di mana harus eh, mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan dalam topoksinya, tapi tetap harus dikerjakan dengan label loyalitas gitu ya. Nah, di sini sebenarnya di mana sejauh mana kita harus tegas itu bisa dilihat dari kembali ke tupoksinya rekan-rekan ketika berada di tupoksinya rekan-rekan dalam perusahaan tersebut. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang di sini HR, tim HRD, pastinya akan apa namanya sudah sangat familiar dengan hak dan kewajiban di dalam kontrak. Udah itu aja payungnya, itu aja yang jadi pelindungnya gitu. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang mencong dari kontrak dan apa yang memang seharusnya jadi hak dan kewajiban, perlu diwaspadai ya rekan-rekan ya. Bukannya ditolak sih, tapi kayak perlu ditinjau kembali. Kalau saya melakukan ini sebenarnya itu tupoksi saya atau bukan? Ataukah ini perusahaan hanya mengeksplor dari apa yang oh ternyata saya bisa nih. Ternyata si karyawan ini bisa nih. Ya udah deh dia aja yang kerjakan gitu. Itu perlu diwaspadai ya rekan-rekan. Nah, karena hal-hal seperti ini nanti akan membuat komunikasi antar timnya itu jadi tidak stabil gitu ya. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah pernah mengalami juga di kantornya. Nah, ini adalah masalah yang paling common dalam apa namanya komunikasi bisnis di perusahaan gitu ya. Oke, tadi saya kira untuk pertanyaan dari Mbak Devina sudah dijawab. Saya juga sudah menilai presentasi yang baik dari kelompok 11. Saya bisa tutup ya rekan-rekan kelompok 11. Terima kasih atas paparannya. Kita tutup ya.